Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seberkas cahaya pedang kuning mekar dari pedang raksasa itu dan berubah menjadi dua sinar pedang Qi, satu di atas dan satu lagi di bawah, yang bertabrakan. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh keras di langit, dan awan langsung terbelah menjadi dua oleh pedang Qi yang melesat ke atas. Awan melonjak ke samping, meninggalkan celah yang membentang ribuan kilometer di tengahnya. Sepertinya seluruh langit telah terbelah dua. Pada saat yang sama, aliran pedang Qi lainnya menembus dan membelah seluruh puncak Pot Giok menjadi dua. Jurang tak berdasar muncul di tengah gunung. Sosok Han Li mendarat di bagian terdalam jurang, jatuh ke gudang anggur bawah tanah. Anggur abadi yang telah disimpan di Gunung Tihu selama puluhan ribu tahun dihancurkan. Semburan aroma anggur yang kaya bercampur dan muncul dari tanah, membuat seluruh puncak Pot Giok tampak seperti botol anggur pecah. Han Li berbaring di atas toples anggur pecah di tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh anggur, dan lengannya terentang di tanah. Dia berjuang untuk duduk, dan dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak mampu melawan keberadaan seperti Yue Qing. Namun, meski dia ingin melarikan diri sekarang, itu mungkin hanya angan-angan. Dia telah mencoba menghubungi roh botol melalui pikirannya, tapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Masih belum ada tanggapan. Saat ini, ada rasa penindasan yang kuat di langit. Lingkaran kuning hampir menutupi seluruh langit. Han Li berada di jurang maut. Dia mendongak dan hanya bisa melihat pusaran besar awan kuning berputar-putar di langit. Ada kilatan petir samar di dalamnya, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh yang menindas. Lalu, dia melambaikan tangannya. 36 pedang Cloud Swarm bambu hijau terbang dan mengelilinginya. Suara gemuruh meledak di langit. Seolah-olah seluruh langit akan terbelah. Retakan tiba-tiba muncul di pusaran awan kuning yang berputar-putar di langit. Seberkas cahaya kuning tebal keluar darinya dan membombardir Han Li di bawah. Han Li mengatupkan giginya dan membuat tanda pedang dengan kedua tangannya. Ada suara dentang di sekelilingnya. 36 pedang awan bambu hijau segera mengelilinginya. Saat dia berteriak dengan suara rendah, semua pedang bambu Cloud Swarm bersinar terang. Busur listrik emas yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dan mengembun menjadi naga banjir emas besar yang membubung ke langit. Han Li berada di dalam tubuh naga Jiao emas. Dia diselimuti oleh cahaya pedang dan pedang Qi saat dia menabrak pilar cahaya kuning. Serangkaian suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar saat naga Jiao emas menabrak pilar cahaya kuning. Sosok Han Li terus meningkat semakin tinggi. Dia berlari keluar dari jurang dalam yang terbelah di puncak Jadepot dan sekali lagi tiba di langit. Dia mendongak dan melihat Yue Qing berdiri di atas awan kuning dengan pedang raksasa di tangannya. Dia tampak seperti dewa yang bisa menekan langit. Yue Qing menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di sisi lain, Jin Tong sudah menampakkan wujud aslinya sebagai kumbang emas besar, namun ia terjebak di tengah oleh ribuan benang perak pada kocokan ekor kuda Wu Hui. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Di sisi lain, putih kecil tampaknya telah beradaptasi dengan kekuatan garis keturunannya. Pada saat ini, ia menjadi semakin ganas. Ia membuka mulutnya dan menelan bila angin kencang yang ditebas oleh senjata abadi Po Feng. Setelah berbalik, dia membuka mulutnya dan meludahkan bila angin, mengembalikannya ke keadaan semula. Yue Qing adalah seorang kultivator Zenith Heaven tahap akhir. Dia adalah seseorang yang telah membunuh dua mayat. Dengan basis kultivasi Han Li saat ini, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Han Li ragu-ragu sejenak dan menghela nafas dalam hati. Bahkan jika dia bisa memanggil roh botol untuk melakukan perjalanan melintasi waktu, dia tidak bisa meninggalkan Jin Tong dan putih kecil begitu saja.
Karena tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia memfokuskan matanya dan dengan santai menjentikkan jarinya. Kekuatan hukum waktu di tubuhnya segera melonjak. Sejalan dengan itu, domain roh di sekitarnya juga berubah dalam sekejap. Barisan pegunungan yang hijau dan berkelok-kelok muncul dari udara tipis di puncak Jadepot yang hancur. Hutan di atasnya dipenuhi vitalitas, dan sungai panjang seperti sabuk giok mengalir di dalamnya. Yue Qing berdiri di atas awan dan menyaksikan pemandangan ini, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Yue Qing mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Kamu belum lama berkultivasi. Jadi belum mencapai alam Zenith Heaven tahap akhir, tapi domain rohmu memiliki aura alam surga." Tidak heran kalau dia terkejut. Bagaimanapun, mengolah dan menyempurnakan domain roh memakan waktu dan tenaga, dan tidak mudah untuk membuahkan hasil. Di seluruh dimensi keabadian sejati, hanya ada sedikit orang yang bisa mengurus keduanya tanpa penundaan seperti Han Li. Tepat pada saat ini, hamparan cahaya perak terang menyala di lautan awan di belakangnya seperti bulan terbit. Roda kebenaran yang telah menyatu dengan jam matahari langit besar muncul dan melayang tanpa bergerak. Cahaya perak yang terpancar darinya langsung menenggelamkan seluruh sosok Yue Qing. Dalam sekejap, kehampaan di sekitarnya tampak membeku. Bahkan dengan kultivasi Yue Qing, dia sebenarnya merasa sedikit tercekik. "Aku ceroboh," sebuah pikiran muncul di benaknya, dan kemudian dia menyadari bahwa pikirannya sepertinya melambat. Dia buru-buru menjaga indera ilahinya dan diam-diam mengedarkan teknik kultivasinya. Bola cahaya kuning tanah menyala di depan dadanya, dan sisik di tubuhnya bersinar terang. Itu memancarkan kekuatan hukum yang kuat yang bertabrakan dengan cahaya perak di sekelilingnya. Meski tidak cukup untuk keluar sebentar, setidaknya pikirannya tidak lagi terhalang. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Li membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengetuk kekosongan dengan ujung kakinya. Segudang pedang Qi mengembun di bawah kakinya untuk membentuk semburan yang membubung ke langit, dan membawanya ke langit untuk menghadapi Yue Qing dari jauh. Setelah berdiri diam di udara, Han Li mengganti segel dengan tangannya lagi, dan suara dentang terdengar di kehampaan. 36 pedang bambu Cloud Swarm di bawahnya segera terbang dan mendarat di sekelilingnya seperti sebuah formasi. Diiringi dengan suara petir, semua pedang mengarah ke langit, dan 36 pilar petir emas yang sangat tebal melonjak dari pedang, mencapai kedalaman 9 langit. Pilar petir emas menyatu dengan lautan awan di bawah Han Li, dan seperti setetes air ke dalam panci berisi minyak mendidih. Seluruh lautan awan segera mendidih ke atas dan ke bawah, dan kilat menyambar di dalam, seolah-olah ada naga petir yang berguling-guling. Angin dan awan di sekitar Han Li bergejolak. Awan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi awan petir emas yang besar. Ia berdiri setara dengan awan kuning Yue Qing. Lapisan awan Qi beriak di dalam awan petir emas, dan dua pilar emas besar yang tersembunyi di kehampaan muncul. Di tengahnya, dua gerbang emas terbentuk, setengah tersembunyi di balik awan yang bergulung. Han Li berdiri di luar gerbang emas, tubuhnya bermandikan petir emas. Tangannya masih dalam posisi membentuk segel pedang, dan dia tampak seperti dewa lapis baja emas yang menjaga gerbang surga. Membuka. Dengan teriakan nyaring, dia tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di depannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Diiringi dengan ledakan yang keras, gerbang emas yang tertutup rapat di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan sebuah celah terbuka ke dalam, menampakkan lautan petir emas yang luas. Cahaya keemasan cemerlang berfluktuasi seperti air pasang. Berbeda dengan sebelumnya ketika gerbang surga tiba-tiba terbuka dan pemandangan cairan petir melonjak dengan liar, kali ini tidak ada fenomena air terjun petir yang mencengangkan. Hanya bola petir emas seukuran kepalan tangan yang terkondensasi dari permukaan laut.
Bola petir emas melayang melalui celah di gerbang emas surgawi, tapi tidak langsung menyerang Yue Qing. Sebaliknya, mereka terbang ke telapak tangan Han Li dan menghilang tanpa jejak. Segera, 7 atau 8 bola petir terbang ke telapak tangannya, dan aura petir yang tak tertahankan mulai meluap. Saat semakin banyak bola petir emas memasuki telapak tangannya, cahaya keemasan mulai bersinar dari telapak tangan Han Li. Namun, alisnya semakin rapat, dan ekspresi yang semakin menyakitkan muncul di wajahnya. Formasi pedang surgawi ini, sedikit aneh. Sekilas Yue Qing secara alami mengenali formasi pedang Han Li, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, sedikit keraguan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, jejak perasaan yang tidak biasa muncul di hatinya, dan dia berteriak dengan marah. Seketika, banyak tanda jimat emas muncul di sisik di tubuhnya, dan tanda itu keluar dari tubuhnya dan dengan paksa mendorong kembali sinar cahaya perak. Kemudian, dia menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya, dan gerakannya sedikit lambat. Di bawah pengaruh kekuatan hukum waktu, Yue Qing masih mengambil langkah maju, memegang pedang dengan kedua tangan, dan mengambil posisi membungkuk untuk menemui Han Li. Pedang besar yang lebar diseret ke sisinya, dan tanda pada pedang itu menyala. Di pedang, pola 7 gunung muncul satu demi satu, dikelilingi awan dan kabut, seolah-olah nyata. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai menjadi sangat stabil, dan awan kuning yang menyelimuti tubuhnya mulai menyusut dengan cepat, mengembun menjadi bayangan gunung kuning di belakangnya. Dia siap menyerang dengan kekuatan 1000 kilogram. Cahaya keemasan melintas di mata Han Li, dan hanya ada ketidakpedulian di matanya. Akhirnya, dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya guntur emas yang telah lama tertahan di telapak tangannya akhirnya dilepaskan, dan itu berubah menjadi pedang guntur emas panjang, menjulur dari tangannya. Memotong, Han Li meraung panjang, dan tiba-tiba membalikkan tangannya, menebas dengan keras. Pedang guntur emas menebas, dan cahaya guntur di tubuh pedang bersinar terang, langsung berubah menjadi bayangan pedang besar yang panjangnya ribuan kaki. Itu langsung merobek kekosongan, dan langsung jatuh ke kepala Yue Qing. Pada saat dia menyerang, pedang raksasa Yue Qing di tangannya, dengan momentum api di langit, menebas secara diagonal ke atas. Boom, boom, boom. Di dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh yang keras, dan bayangan gunung besar muncul dari udara tipis, satu demi satu, bertabrakan dengan bayangan pedang emas. Dengan suara keras, bayangan gunung pertama langsung runtuh tanpa ada perlawanan. Kemudian, hantu gunung kedua sama seperti yang pertama. Batuan gunung berterbangan kemana-mana dan meledak. Setelah itu, gunung ketiga dan keempat pun runtuh dan berubah menjadi debu. Jurang setinggi 10.000 kaki muncul di tengah hantu gunung kelima. Sama seperti Jadepot Peak, itu dibagi menjadi dua bagian. Hantu gunung keenam yang terhubung dengannya hanya puncaknya yang dibelah sebelum memblokir bayangan pedang emas. Adapun bayangan gunung ketujuh, ia langsung melesat ke atas, dan di tengah ledakan, cahaya keemasan dari bayangan pedang emas tersebar, dan langsung runtuh. Di luar gerbang surga, Han Li menjerit sedih saat dia dikirim terbang. Dia menabrak gerbang surga dan jatuh ke tanah. Tangannya yang memegang pedang tidak lagi terbuat dari daging dan darah. Mereka telah berubah menjadi sepasang cakar tulang putih. Di sisi lain, Yue Qing juga menurunkan tangannya dan menarik pedang besarnya. Dari 7 rune gunung pada pedang, 5 menjadi buram dan tidak jelas. Hanya 2 yang tidak rusak. Formasi pedang surga sebenarnya mampu menampilkan kekuatan seperti itu di tanganmu. Aku sangat menghormatimu. Yue Qing mengerutkan kening. Saat dia melihat Han Li, dia tidak lagi meremehkannya. Sebaliknya, dia mengagumi Han Li. Han Li batuk seteguk darah dan berusaha berdiri sambil berkata, formasi pedang ini adalah salah satu formasi paling kuat di dunia ini,
dan aku bahkan belum bisa melepaskan 1/10 dari kekuatannya, kamu tidak akan berdiri di sini memujiku. Tangannya yang telah berubah menjadi tulang putih mulai mengeluarkan kabut putih. Daging dan darahnya mulai beregenerasi. Ketika Yue Qing mendengar ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Dia hanya memandang Han Li dengan ekspresi aneh. Sepertinya dia tidak menyangka Han Li akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada tahap ini. Saya tidak membual. Jika Anda berhasil melepaskan diri beberapa saat kemudian dan mengizinkan saya mengumpulkan lebih banyak kekuatan, Anda mungkin tidak akan bisa memblokir serangan itu. Han Li melambaikan tangannya dan menyingkirkan pedang bambu Cloud Swarm yang telah habis. Awan petir emas di langit dan gerbang surgawi emas yang megah juga menghilang. Hehe, aku baru saja memujimu. Beraninya kamu memuji dirimu sendiri. Pedang tadi seharusnya menjadi kartu trufmu. Jika Anda tidak menyerah sekarang, kapan lagi? Yue Qing mencibir. Han Li melihat tangannya yang sudah kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Saya masih memiliki satu pedang lagi. Saya ingin tahu apakah Anda berani mengambilnya. Mendengar ini, Yue Qing mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat sekeliling. Domain roh Han Li belum menghilang, dan bulan purnama perak masih tergantung di langit di belakangnya. Riak hukum waktu di ruang sekitarnya masih terlihat jelas. Saya tidak berpikir bahwa domain roh tingkat surga yang setengah matang seperti Anda akan memiliki kekuatan seperti itu. Namun sayangnya, ini bukan apa-apa bagi saya. Bahkan jika basis kultivasi saya mengalami kemunduran sejuta tahun, Anda tetap tidak akan menjadi tandinganku, kata Yue Qing. Pada akhirnya, saya masih ditemukan oleh senior. Awalnya saya ingin menunda lebih lama lagi, tapi sepertinya saya tidak bisa. Han Li menghela nafas. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Jika kamu tidak mengikat diri dan memohon belas kasihan, aku tidak akan peduli dengan hidupmu lagi. Yue Qing tidak punya niat untuk membunuh Han Li sebelumnya. Dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Jika kamu ingin aku ditangkap tanpa melakukan perlawanan, tolong ambil pedang lagi dariku, kata Han Li sambil tersenyum. Cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari reruntuhan puncak Pot Giok, yang telah lama menjadi reruntuhan. 36 pilar petir emas melonjak ke langit. Sepetak awan guntur terbentuk sekali lagi, dan gerbang surgawi yang megah muncul sekali lagi. Melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Yue Qing. Ketika Han Li jatuh ke dasar gunung Jadepot, dia telah meninggalkan 36 pedang Cloud Swarm bambu hijau. Setelah terbang, dia menggunakan 36 pedang terbang lainnya untuk membentuk formasi pedang surgawi. Dia awalnya ingin mengaktifkan formasi pedang kedua ketika formasi pedang pertama habis. Dia ingin mengejutkan Yue Qing dan melukainya dengan parah. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Yue Qing begitu kuat sehingga dia kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat tangannya pulih, Han Li segera membuat segel tangan dan mengaktifkan formasi pedang kedua. Berdiri di luar gerbang surgawi emas, Han Li menyatukan kedua telapak tangannya lagi dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Guntur meledak dari gerbang surgawi di belakangnya, dan gerbang itu mulai terbuka perlahan. Bola petir emas kemudian melayang keluar dari lautan petir emas sebelum berkumpul menuju telapak tangan Han Li. Melihat Han Li menggunakan trik yang sama, wajah Yue Qing menjadi gelap dan kemarahan muncul di matanya. Meskipun Yue Qing membuatnya terdengar mudah, dia masih mengkhawatirkan formasi pedang surgawi Han Li. Lagi pula, menilai dari posisi pedang tadi, selama tubuh Han Li bisa menahannya, dia memang bisa mengancamnya jika dia membiarkannya menyerap kekuatan petir di lautan petir. Tentu saja, dia tidak akan memberi Han Li kesempatan untuk melakukannya. Kamu menolak bersulang hanya untuk minum. Yue Qing mendengus dingin. Memegang pedang raksasa dengan kedua tangannya, dia melompat ke udara dan berlari menuju Han Li.
Mata Han Li bersinar dan pikirannya bergerak. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar di kehampaan. Bola api emas meluncur turun dari 9 surga seperti hujan meteor, menghantam kepala dan wajah Yue Qing. Yue Qing menebas bola api pertama dengan pedangnya. Kemudian, bola api ketiga dan keempat jatuh. Kekuatan bola apinya terbatas dan hampir tidak bisa menahan kekuatan pedang. Namun, jumlahnya banyak. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan hukum waktu dari lampu ajaib waktu dan hukum pemecah api waktu. Setelah menebas lusinan bola api dalam satu tarikan napas, Yue Qing tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan pedangnya semakin lambat. Sepertinya dia sekali lagi terikat oleh roda kebenaran. Dia tidak tahu bahwa ketika percikan api aliran waktu rusak memercik ke tubuhnya, itu akan menambah kekuatan hukum waktu ke tubuhnya. Setelah terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan menyebabkan gerakannya menjadi semakin lambat. Ada cahaya keemasan menyilaukan di tangan Han Li. Matanya mulai terjerat busur listrik. Seluruh tubuhnya mulai dikeluarkan dengan busur listrik. Namun dia tahu bahwa kekuatan ini masih jauh dari cukup. Atas perintah Han Li, gerbang emas surgawi di belakangnya terbuka sedikit lebih jauh. Lautan petir emas di dalamnya melonjak hebat, dan bola petir emas terbang keluar sebelum berkumpul menuju telapak tangannya. Ah! Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan daging di kedua sisi kelopak matanya, sampai ke belakang telinganya, mulai pecah-pecah. Retakan yang mengejutkan mulai muncul, dan kilat keemasan masih terlihat melewati tubuhnya. Mendengar ini, Jin Tong dan Putih Kecil menoleh pada saat yang bersamaan. Mereka terkejut. "Paman, kamu tidak bisa melanjutkan. Tubuhmu tidak tahan," teriak Jin Tong keras. Little White tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Dia ditekan lagi oleh Po Feng. Wu Hui, yang telah ditekan dengan kuat oleh Jin Tong, menghela nafas lega. Melihat ini, dia menyeringai dan menyerang Jin Tong lagi. Tidak cukup. Lebih lanjut, Han Li mengertakkan gigi dan meraung di dalam hatinya. Ribuan kaki jauhnya, kecepatan Yue Qing telah melambat, tapi dia masih mendekat. Dia juga menyadari bahwa kekuatan guntur dan kilat yang terkondensasi di tubuh Han Li telah mencapai tingkat yang menakutkan. Nah, inilah akhirnya. Yue Qing tiba-tiba berhenti maju dan berteriak dengan suara yang keras. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat satu tangan dan mengangkatnya ke arah langit. Dalam kehampaan, puncak gunung kelabu besar muncul. Saat ia mengangkat udara dengan satu tangan, ia terbang tinggi ke langit dan bertabrakan dengan api pemecah waktu yang jatuh dari langit. Ia segera memblokir semua bola api emas. Di saat yang sama, dia memutar pedang panjang di tangannya. Tanda pada pedang menyala dan dia menebaskannya ke arah Han Li. Jauh di langit, awan kuning tiba-tiba menyebar. Riak kehampaan yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di kekosongan. Itu melonjak menuju Han Li seperti lapisan ombak yang menghantam pantai. Riak cahaya pedang menghancurkan void inci demi inci. Retakan besar muncul di langit dan tidak menutup dalam waktu lama. Melihat riak itu akan mencapai dirinya, akumulasi kekuatan guntur dan kilat Han Li tidak mencapai tingkat yang dia harapkan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia membalikkan tangannya dan hendak menebas dengan pedangnya. Namun, pada saat ini, jimat emas tiba-tiba melesat dari jauh. Itu terbang secara diagonal dan bertabrakan dengan riak pedang Qi, meledak dengan ledakan keras. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dan aura liar yang sangat kuat meledak darinya. Itu secara langsung menghancurkan riak pedang Qi Yue Qing dan menekan gelombang udara di void, memaksa Yue Qing mundur. Gelombang udara yang menyebar ke segala arah langsung meratakan separuh gunung Tihu, termasuk puncak Jadepot. Semua bebatuan dan pepohonan hancur dan berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Kamu benar-benar roh sejati yang liar. Setelah didorong mundur ribuan kaki oleh gelombang udara yang kuat, Yue Qing sangat terkejut.
Matanya langsung tertuju pada Xiao Bai. Xiao Bai mengabaikan kata-katanya, tapi dia sedikit kesal. Ketika Bai Ze memberinya jimat emas ini, dia berkata bahwa serangan dengan 30% kekuatannya tersegel di dalamnya, tapi itu tidak melukai Yue Qing. Sebaliknya, Po Feng yang sedang bertarung dengannya justru dikejutkan dengan pemandangan ini. Jika jimat emas digunakan padanya, dia mungkin sudah mati sekarang. Meski Han Li tidak terkena serangan secara langsung, namun lokasi ledakannya terlalu dekat dengannya, sehingga ia juga mengalami dampak yang sangat besar. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Bukan hanya seluruh wajahnya, bahkan lengannya dipenuhi retakan, dan helaian petir emas terlihat melonjak tanpa henti di dalamnya. Namun, tangannya masih mempertahankan postur aslinya dan tidak melepaskan formasi pedang. Matanya kabur, dan perasaan keilahiannya sedikit kacau. Tidak bisa bertahan lagi. Ayo, lepaskan aku. Dengan kekuatanku, bukan tidak mungkin bisa membunuhnya. Hehe, sebuah suara suram terdengar di lautan kesadarannya. Han Li tahu bahwa yang berbicara adalah mayat jahat, tapi dia tidak menjawab. Saat ini, tubuhnya hampir mati rasa. Petir emas yang keluar dari gerbang ilahi hampir menutupi seluruh tubuhnya, dan dia sudah kehilangan kendali. Bahkan jika dia ingin menghilangkan formasi pedang, dia tidak dapat melakukannya. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama hingga tubuhnya meledak karena kekuatan petir emas. Jelas, Yue Qing juga menyadari bahwa Han Li sudah diambang kehancuran, jadi dia mencibir dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia memilih untuk menonton dari pinggir lapangan dan menunggu Han Li meledak dan mati.